Wah, baca pertanyaan dari video-video aku nih ternyata masih banyak banget ya yang masih pada bingung antara disurvei sama yang nggak disurvei. Yang disurvei bingung bantuannya nanti cair apa enggak, yang nggak disurvei juga bingung nanti bantuannya cair nggak mbak, kok aku disurvei lagi kok yang lain enggak. Nah itu masih bingung banget ya, nggak perlu khawatir dulu ya. Pertama, teman-teman semua yang disurvei DTSEN itu karena proses DTSEN itu kan penggabungan antara beberapa data kesejahteraan sosial. Nah, ketika data-data itu digabungkan kemudian ada ketidaksinkronan atau ada data yang perlu diambil lagi atau data yang belum lengkap, akhirnya pendamping PK harus melakukan survei DTSEN itu. Jadi untuk ibu-ibu yang disurvei itu karena datanya ada yang kurang lengkap, akhirnya disurvei ulang. Nah, yang nggak disurvei itu belum tentu kemudian tidak turun bantuannya, tapi karena datanya ibu semuanya itu sudah sinkron dengan data-data yang lainnya, data-data kesejahteraan sosial yang lainnya. Karena penggabungan antara BPS dan Kementerian Sosial tadi itu. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, nanti bantuannya tetap bakal cair apa enggak? Nah, hasilnya itu nanti kita akan melihat hasil dari survei di lapangan. Misalnya, oh ternyata data sensus sosial ekonomi penduduk tahun lalu, misalnya 5 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu itu, keluarga si A itu nggak mampu. Tapi ternyata ketika di ground check ulang atau disurvei ulang, mereka sudah bisa memiliki motor yang harganya lebih dari 20 juta, kemudian ada mobil, kemudian ada usaha yang sudah berjalan. Nah, itu nanti akan naik desilnya. Dari desil 1 mungkin bisa naik jadi desil 4. Nah, itu bisa mengakibatkan bantuannya tidak cair karena yang diutamakan cair adalah dari desil 1, 2, 3. Nah, kemudian bagi masyarakat yang 5 tahun yang lalu misalnya waktu survei sosial ekonomi penduduk atau penyinkronan data ada ketidaksinkronan. Misalnya yang dulu itu benar-benar mampu, ternyata ketika disinkronkan kok ini nggak sinkron ya, ada data yang perlu diperbaiki lagi. Akhirnya ketika pendamping PKH melakukan survei ulang ground check DTSEN di lapangan, yang tadinya mampu kemudian sekarang menjadi tidak mampu, misalnya kena PHK atau misalnya gajinya sudah tidak UMR lagi. Nah itu bisa nanti akan menjadi peserta PKH. Jadi yang disurvei sama yang nggak disurvei nggak perlu khawatir. Kalau kondisinya masih sama, nggak ada perubahan sama sekali, insya Allah bantuannya aman. Dan bagi yang disurvei, apakah nanti bakal dapat PKH apa enggak, berdoa mudah-mudahan hasilnya nanti bisa menjadi KPM PKH baru. Hasil dari survei teman-teman di lapangan, apakah menunjukkan desil 1, desil 2, atau desil 3.